Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat salam telah kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini meskipun sudah agak lewat beberapa hari yang lalu, kita bangsa Indonesia hari Jumat yang lalu ya, sebagiannya masih ingat, sebagiannya sudah lupa, yaitu 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kemudian pas upacara itu kemudian ada mengheningkan cipta, kemudian suruh nunduk. Mohon maaf, kira-kira pas mengheningkan cipta itu kita itu baca apa ya? Meneng, geremeng, pokok suwi menopel gitu. Nah gitu, atau hanya nunggu musik mengheningkan cipta sampai selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalau kemudian itu dijadikan perenungan muhasabah, itu catatan penting buat kita sesungguhnya antara lain, karena banyak sudut pandang yang bisa kita petik, yaitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata tuba liman mata walam yamut amalu itu ternyata benar adanya. Ya, kita diingatkan betapa banyak orang yang sudah wafat, dia disebut dengan tuba, sungguh beruntung mereka orang yang sudah wafat, tetapi kemudian dia tidak mati amal kebaikannya. Ya, dia meninggalkan, kalau bahasa sekarang, jejak digital yang luar biasa. Wafatnya, fisiknya tidak membuat wafat kebaikan-kebaikannya, terus disebut. Ya, meskipun hari ini anak-anak kita mulai tidak banyak mengenal pahlawan-pahlawan kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar contoh nanti akan saya lakukan, tapi bisa belokkan sebentar. Bapak Ibu, kita kenal Pangeran Diponegoro, dan saya yakin orang Jawa Tengah pasti mengenal, setidaknya mendengar paling tidak ya Pangdam Diponegoro. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sejenak perhatikan pakaian Pangeran Diponegoro itu, mohon maaf, pakai jas dasi, pakai jin, atau pakai jubah, sorban. Perhatikan dengan sesama Bapak Ibu, itu beliau pakai, bahkan itu beliau pakai di abad 18-19. Ya, dimana jangankan di abad 18-19, di abad awal 20 saja, non sewu, atau awal-awal abad 21 itu, mohon maaf, nggak ada orang yang berani pakai pakaian begitu kalau nggak ulama. Ya, saya ulangi, tidak ada orang pakai pakaian begitu kecuali ulama. Ya, kalau sekarang banyak ya orang pulang gaji pakai monogini, kayak gitu keren. Baru begitu kan gue kok tunggu bingung, ya, karena akhirnya itu juga Allahumma Rabbana kusubantar berdoa lihat gerak ini. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, mohon maaf, sesungguhnya dari sini kita menemukan gambaran jelas bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan orang sembarangan. Mestinya kita menelisik Pangeran Diponegoro itu nama aslinya siapa sih? Kan begitu. Iya. Ternyata kita menemukan fakta, ada Imam Bonjol, ada Wali Murad, ada Sultan, macam-macam. Bapak Ibu, saya ambil contoh itu saja. Perhatikan dengan seksama, itu ternyata tidak mungkin orang biasa, orang kampung, orang kemudian yang tidak ngerti agama, kalau bukan seorang ulama, tidak mungkin berani pakai pakaian seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ternyata sejarah menuliskan beliau adalah
Kiai Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid, santri Tegalrejo Magelang, yang sampai hari ini pondok pesantren Tegalrejo masih eksis dengan kiainya, salah satu kiai mudanya Gus Yusuf Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan lanjut tentang Gus Yusuf Bukhari karena nanti Menko bisa kampanye. Begitu Bapak Ibu. Tapi begitulah beliau santri, ya hanya karena kebetulan beliau orang bangsawan, mondok, ya kan, kemudian gelar panggilannya nggak lepas dari beliau, ya. Dan artinya sejarah itu memberikan catatan betapa kemudian santri dulu itu yang menggerakkan perlawanan kepada penjajah. Maka kemudian saya belokkan, saya tarik ke sini. Kalau kemudian hari ini ada orang menyalahkan, menyalahkan Palestina karena berani mendahului menyerang Israel tanpa mengukur kemampuannya, itu sama dengan kita dulu menyalahkan Pangeran Diponegoro. Kenapa? Ngerti hanya santri kok melawan senjata Belanda dengan senjata yang lebih canggih, kan akhirnya kalah juga, ya kan kira-kira sama persis. Ngerti senjata tidak memadai, menyerang Palestina, akhir menyerang Israel, akhir remuk gitu. Itu kan sama dengan kita menyalahkan Bung Tomo yang hanya teriakan Allahu Akbar menghadapi tentara Amerika, Inggris yang dengan pesawat. Iya, ya kini gergenteni pesawatnya tiba, ya kan di balang waktu Yuraiso, di baru saja orang kan begitu, tapi dia berani melawan, yang akibatnya dalam tanda petik korbannya rakyat sipil. Banyak warga sipil meninggal dunia. Nah kalau kita hari ini menyalahkan Palestina karena berani melawan Israel, memulai perang dulu tanpa melakukan perhitungan macam-macam, itu meskipun nanti maaf ada unsur legendanya, berarti kita juga menyalahkan si Pitung yang berani melawan Belanda, yang akibatnya ketika si Pitung sembunyi, orang kampung yang diajar Belanda kan begitu. Sama dengan hari ini begitu. Ketika kemudian misalnya katakan Hamas apa Fatah yang menyerang kemudian Israel, kemudian mereka setelah itu sembunyi yang diajar warga sipil, ya kira-kira begitu Bapak ya. Dan memang selalu yang namanya penjajah mesti yang diajar warga sipil agar perjuangannya, agar si Pitung keluar, agar Hamas menampakkan diri, dan itu seperti itu. Ya, bahwa kemudian soal kalah menang itu kan proses panjang. Ya. Kalau dulu tidak ada yang memulai Mamponjol Pangeran Diponegoro, mungkin di Indonesia yang tidak ada. Itu pelajaran yang luar biasa. Dan kenapa kemudian Belanda bisa cukup lama di Indonesia? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, kenapa kok bisa Belanda itu negara kecil, mungkin jajah, kok sesuai neraka kawan. Yang bikin lama itu bukan karena Belandanya yang hebat, tapi karena ada logo ireng. Ya, dan sepanjang sejarah selalu di setiap perjuangan bangsa-bangsa itu mesti ada kelompok logo ireng itu yang kemudian mencari nyaman dengan bergabung dengan penjajah, dan selalu ada dimanapun di muka bumi ini. Maka hari ini kalau ada orang-orang yang kemudian membela Israel dengan rupa, ya memang mungkin dari generasi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wis damai aja, wis kalah, mau mampir yuk kalah. Ya itu kan berarti dulu kita kudunya pernah ikut menasihati Bung Tomo, ya kan, Hati Murah dan lain-lain, untuk kemudian nyerah saja, damai, rodo tenang, rodo kikir gini. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi sama juga kita berarti menyalahkan para kiai parahan yang kemudian melawan Belanda hanya dengan bambu runcing. Bambu runcing itu hanya bisa membunuh lawan kalau sudah berhadapan. Sementara yang dihadapi dengan senjata tembakan-tembakan yang dari jauh terus kena. Tapi jangan lupa, ketika senjata itu menembak terus, kemudian maju terus, pasti yang belakang masih hidup. Ya, oke, yang depan jadi korban, dan kemudian yang paling belakang bisa mendekati dia dan pasti bisa membunuhnya. Dan Belanda itu kalau sudah berhadapan, ordiner akan kalau badil tembak dor mati. Nah, kalau ditusuk bambu runcing kudulan kan ngeri kan. Mati ini suwi yang itu makanya Belanda ketakutan.
Ya, banyak dirahmati Allah, bisa bayangkan. Jadi tidak semata-mata. Karena apa? Karena yang mereka itu perang untuk naik pangkat, sini perang untuk mati mungkin. Dan sejarah akan terus berulang seperti itu. Nah, kalau bahasa kerennya ya, legacy yang ditinggalkan oleh Imam Bonjol oleh Imam Diponegoro itu begitu. Betapa kemudian perjuangan itu harus dilakukan, tidak lagi berpikir menang atau kalah, karena nanti tinggalannya luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu Pangeran Diponegoro makamnya di mana? Ya, tidak di Pulau Jawa, di Sulawesi, Bapak Ibu. Meskipun kemudian ada orang Jawa ada yang ingin mengembalikan makamnya atau memindahkan makam beliau ke tanah Jawa, ke tempat peliharaannya. Sesungguhnya ya mungkin bisa saja terjadi, tapi karena yang usul kok calon peserta pemilu Semarang Repot ini akhirnya ditolak kan, ya karena pasti dianggap kita nggak ngerti motifnya apa, tapi kan nanti kesannya menjadi tidak bagus ya. Yang menarik adalah mereka yang kemudian ditempati sebagai makamnya Diponegoro dan tidak ada hubungan langsung kekerabatan itu keberatan kalau makamnya dipindahkan. Ya. Sudah wafat aja digondeli Pak. Ini Pak, tuba liman mata walam nyambut amal. Pangeran Diponegoro itu sudah wafat, fisiknya sangat mungkin kita tidak tahu persis masih utuh apa tidak, sama-sama tidak tahu, dan kita tidak boleh berspekulasi tentang itu. Tapi kemudian Bapak Ibu mereka mempertahankannya, padahal dalam tanda kutip ya sudah nggak ada peran yang bisa diambil, tapi kemudian orang mempertahankan. Betapa kemudian kebaikan yang ditanamkan itu, meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi kemudian dia tetap bisa bertahan. Tuba liman mata walam yamut amalu. Sungguh beruntung orang yang sudah wafat tapi tidak pernah mati kebaikannya. Dan tentu manusia yang paling beruntung adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena namanya itu selalu disebut oleh manusia 24 jam dalam sehari sepanjang kehidupan. Ya, nama Rasulullah itu kan disebut oleh umat manusia dan tidak ada nama melebihi nama Rasulullah yang disebut oleh umatnya kecuali Rasulullah. Kita di sini masih nyenyak kira-kira ya jam 2:30, jam 2:30 malam kita mungkin masih nyenyak belum tahajud, tapi orang-orang Irian sana sudah mengumandangkan azan menyebut nama Rasulullah karena mereka sudah 4:30. Dan kita masih 2:30, 2:30 mereka sudah mulai menyebut nama Rasulullah. Iya, mereka daerah itu selesai ke barat sedikit, ya, kan ke barat Maluku dan yang sejajar dengan itu di sini jam 3:30 mereka sudah mengumandangkan azan nama Rasulullah disebut. Ke barat lagi sampai Nusa Tenggara Barat dan segaris dengan itu, kemudian Bali dan sebagainya, kita masih belum apa-apa. Di sana sudah 3:30, ini maaf di sini masih 3:30 pagi, di sana sudah azan subuh berkumandang. Terus masuk kemudian ke Surabaya jam 4:04, ya, terus Lamongan, Gresik, Tuban, Rembang, Pati, akhirnya jam 4:05 masuk Semarang. Nama Rasulullah disebut lagi, terus nggak berhenti, ya. Nanti ke barat Batang, Kendal, Batang, Kalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, terus sampai jam 4 lebih sampai jam 4:10 nama Rasulullah disebut lagi di Jakarta. Terus sampai 4:30 Lampung azan, 4:30 kurang seberapa, jam 5, 4:30 lebih sedikit Semarang ada yang azan lagi. Kawanan, jadi terus nama Rasulullah disebut Bapak Ibu, ya, minimal pas komat kira-kira gitu. Ya betapa nama Rasulullah itu tidak berhenti disebut itu manusia paling beruntung, makanya syariful anam, semulia-mulia makhluk. Terus begitu sampai kemudian di sini sudah jam 8 pagi kita sudah beraktivitas, India baru menyebut nama Rasulullah, memanggil untuk azan. Kita sudah mulai semakin siang sudah menjelang zahar. Arab Saudi jam 9, jam 10 di sini mereka baru mengumandangkan azan. Nanti terus sini sudah menjelang Iran sudah menjelang zuhur, Mesir baru kemudian menyebut nama Rasulullah di azan subuhnya. Tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena ternyata salah satu faktornya tuba liman mata walam yamut amalu, karena
sesuatu yang baik yang terus digunakan. Mungkin kita tidak bisa seperti Rasulullah, mungkin kita tidak bisa seperti waliullah yang lain, mungkin tidak belum bisa seperti Pangeran Diponegoro yang nilai-nilai positifnya telah diambil dan kemudian menjadi pelajaran. Setidaknya nama beliau tetap hidup meskipun wafat, sudah tidak ada. Tapi setidaknya kita bisa minimal wailul liman mata walam yamusu, minimal Bapak Ibu nama kita ketika kita sudah selesai tidak dibahas keburukan kita. Minimal sekali lagi tidak membahas keburukan kita sudah wafat. Ya, itulah kenapa di Jawa itu lembut hatinya orang Jawa itu, orang yang diusung jenazahnya, siapapun posisinya, apapun kondisinya, pertanyaan Pak Kiainya kan, Pak Mudinya kan bagus. Bapak Ibu, jenazah ini baik apa baik? Nah, itu supaya tidak ada pilihan lain, Pak. Kalau baik atau buruk, harus ngomong buruk, kan kacau. Iya, meskipun maaf jenazah ini orang nggak beres sekalipun Bapak Ibu, karena kita berusaha untuk menutupi ini kebaikan. Tetapi Bapak Ibu setelah itu tidak bisa. Manusia kalau baik dia akan dibicarakan kebaikannya, kalau buruk dia akan dibicarakan keburukannya. Dan itulah wailul liman mata walam yamusu. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang sudah tidak ada tapi masih dibahas terus. Maaf kalau konten kita bekerja ya sudah mutasi, sudah pensiun, ya kan, masih dibahas juga. Ya kan, bos pindah yang Sulawesi itu bisa diomongin terus. Ya kan, bisa ditambahi bukan monotoban, loh ya, sudah pindah kemana pun masih dibahas keburukannya. Itu kan kecelakaan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa. Minimal kita tidak dibahas ini. Ya, maka cuma orang bapak itu, maka Pak Kiai yang agak pinter atau Pak Kiai yang pinter itu pertanyaannya bukan jenazah ini saya nopo saya baik apa buruk baik, ya karena nggak ada pilihannya mesti baik. Ya, ya alhamdulillahnya ya orang sing paling buyut baik nopo karena seperti nopo ya, karena pilihannya kan kalau baik nopo ya. Nah, Bapak Ibu, maka kemudian yang dilakukan oleh para kiai kan sering berdiplomasi. Bapak Ibu sekalian, ketika jenazah mau diantarkan itu kan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita hidup di muka bumi ini diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk ibadah kepada Allah, sholat, puasa, buka hidup kita, karena pada saatnya kita akan seperti jenazah ini pasti akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dunia sholat, puasa, berbuat baik kepada orang, nah orang seperti ini baik apa baik? Ya yang ditanyakan itu tentang sifat-sifat tadi, tidak menanyakan jenazah itu diplomasi misalnya, dan kita bisa, ya seperti mendoakan ketika jadi kepala kantor, jadi ketua RW, itu kan pasti memberikan sambutan. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Ya, itu doa diplomasi. Kalau doa yang benar itu, semoga Allah ampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya. Itu kan doanya kepada Muslim. Tapi kalau kemudian anak buah kita kebetulan Muslim, kalau nggak dongake kan rapi. Ya, secara etik nggak bagus. Kita doa yang diplomatis. Semoga arwahnya diterima sisi Tuhan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Jadi orang itu nggak dilongkrong gitu. Ya. Makanya kalau sama Muslim tak boleh doa ngono kuwi, Pak. Iya, kalau saudara kita Muslim meninggal, kok doa ngono kuwi, Pak. Semoga diterima sesuai dengan amal perbuatannya. Kan sakit banget. Wis ngerti roh kira genah, kowe padha jemaatkan ajaron. Itu kan sama dengan nasibnya kaum laki-laki kan. Ya kemarin kan tanggal 12 katanya hari suami, hari ayah. Itu ternyata laki-laki karena hidupnya kan paling menderita. Ya kan? Cilik didiotin nih, karena nakal cilik diajari ibunya, gede senani gurune, sekolah senani gurune, bandar kerja senani bose, begitu nikah senani bujune, ya kan, lebu kubur diajar malaikat. Apa kau yang terima tahu? Nah, Bapak Ibu, ini menjadi catatan penting agar kita tidak berbuat kebaikan. Nah, supaya sekali lagi kita kalaupun belum bisa seperti Pangeran Diponegoro yang
sampai jasadnya berebut untuk menempatkan, ya kan, sana mempertahankan, sini pengen, luar biasa karena amalnya, ya, karena beliau seorang kiai yang sangat luar biasa bagus amalnya. Maka kita diingatkan yutba'ul mayyit salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya kan, orang itu pas pemakamannya diantarkan oleh keluarganya, diiringi hartanya dan amalnya. Wayar jahitnan, yang dua akan pulang, bawa wakil keluarga pulang, harta dibawa pulang, yang ikut cuma amal. Ya, maka keluarga ini harus menjadi ladang amal, Bapak Ibu. Iya, keluarga harus menjadi ladang amal kita karena dia akan pulang. Ya, secinta apapun istri kepada suami, suami kepada istri, selesai pemakaman pulang. Nah, agar kepulangannya tidak berkelanjutan, maka dia harus kemudian menjadi ladang amal. Gimana salah satunya? Caranya adalah, maaf, anak-anak kita harus bisa mendoakan kita sebagaimana kita bisa mendoakan orang tua kita. Maaf, kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan bapak ibu kita itu karena kita, maaf, masih sholat, masih rutin sholat, sehingga bisa mendoakan rutin. Nah, kalau maaf kalau anak-anak kita tidak sholat, lalu kapan mereka akan mendoakan kita? Nah, itu catatan penting. Karena mohon maaf, kita kan sibuk Bapak Ibu, bekerja, ya berangkat pagi, kita nggak tahu duhurnya anak kita, asarnya anak kita kan, bahkan mungkin maghrib juga belum nyampe rumah kan. Nah, kan kemudian kita harus bisa meyakinkan bahwa anak-anak kita juga menjaga sholatnya, sehingga mereka juga mendoakan kita. Ya, itu namanya meskipun dia pulang tapi terus bisa mengiringi kita. Keluarga harus menjadi ladang amal kita. Sebab kalau anak-anak kita tidak sholat, mohon maaf Bapak Ibu, peluang mendoakan kita kan semakin tipis, Pak. Mohon maaf, kan nggak ada main futsal begitu, mau ada mungkin tuh, Pak. Kemudian yang kos offline, ibu bos, Robi beli baik-baik aja. Tidak mungkin Bapak. Yang mendoakan hanya anak-anak yang sholat. Maka penting kita jaga sholat mereka. Di antara cara menjaga mereka, kemudian tadi sibuknya kita luar biasa, mungkin kontrolnya juga agak susah, ya karena mau ngecek pas gugur, pas banyak tugas lupa, mungkin bisa begitu. Maka ya kemudian kalau tidak bisa langsung, ya tidaknya mesti kita titipkan mereka kepada lembaga pendidikan yang bisa membantu mengontrol anak-anak sholat, kita sholat. Ya, loh, karena beda Pak, kita dengan anak-anak kita kan beda. Dulu Bapak Ibu kita kerja di kantor di mana aja, kita kan pulang SD jam 10, ya kan, yang kelas 1, 2 kan jam 9, setengah 10 sudah pulang. Yang telah gede dulu pulang. Dan mereka Bapak Ibu kita tenang, yang di sawah, yang atau di mana saja, tenang, kita ngapain? Jentulan daripada katanya. Ya, kalau sekarang tidak bisa. Ada kebutuhan yang kemudian orang menyebutnya full day school, meskipun ada YouTube pendek nesu-nesu guru-guru full day school, ya kan saya ini masih full day suatu bulan. Oh, rasulnya ngapun. Bapak Ibu kita bantu apa? Dulu kalau full day menyiksa, kalau hari ini sudah menjadi malah kebutuhan orang tua kan. Ya, daripada anak kuliah di rumah ada yang ngontrol, maka mangkat di sekolah baru bapaknya kerja, pulangnya dijemput ketika bapaknya pulang. Di sekolah dikontrol, sholat dulunya, asarnya terkontrol dengan bagus. Ya, itu ikhtiar kita. Ya, sebab kalau mohon maaf, kalau anak-anak kita nggak sholat itu dengan wong tua itu paling ya mohon maaf, pas hitung dino pas makan dulu. Ya kan, itu pun sing dongake wong yo kabeh lho. Tenang, anak-anak yang coba utut Pak. Iya, berarti kan jali itu kan kita bisa. Sing wedok nonton wedang. Ya kene ki maca Yasin malah kono muni bahkan nongi. Banyak sibuk begitu. Ya, makanya saya kadang pernah dijaga agak keras karena dia bilang, "Pak, minta tolong pimpin doa bapak saya. Aku belum masih di syarat sini. Nanti pas mau coba pas dongo, pilih sebelahku. Nah, iso sing dongo kowe aku sing ngamini. Terus sakit Pak, ini bisa masuk aku sing ngamini kowe."
Nah aku dungo terus ini juga udut, memang sama aku makan dungo. Ya, tapi saya ingatkan betul, ya, karena anak-anak tanggung jawab, ya supaya pelajaran buat mereka. Satu, keluarga harus menjadi ladang amal buat kita. Yang kedua, harta. Harta, ya ketika jenazah diturunkan, itu saya sering bikin contoh ringan. Jenazah diturunkan, tiba-tiba ada yang itu keluarganya STNK-nya jatuh di liang lahat itu. Semua orang yang lihat dari atas teriak, ambil. Mas jatuh mas, ambil. Tidak ada yang bilang uruk, tidak ada. Padahal maaf, STNK atas nama si mayat loh. STNK itu bunyinya namanya nama mayat itu, tapi tetap diambil juga. Dan besok kemudian diproses balik nama tanpa rembukan dengan yang punya. Ya, itu kan maksudnya harta kan begitu. Yang kita tinggalkan akan seperti itu. Tidak, ya percaya boleh tidak boleh itu faktanya akan menjadi seperti itu. Maka kemudian harta harus menjadi sarana amal kita. Ya, karena begitu Bapak Ibu. Semakin besar gaji kita, semakin kaya kita, itu infak kita semakin kecil Pak, ternyata. Ya boleh dicek. Iya, boleh dicek. Saya nggak menyebut semakin pelit, tidak pelit, tetap dermawan, tetapi semakin kecil nilainya. Orang yang penghasilannya agak kecil dulu, misalnya duit hanya 10.000, ya kan? Ada teman-teman yang gajinya awal-awal hanya belasan ribu untuk jadi PNS, itu sudah nggak ada ya. Paling nggak ya puluhan lah. Begitu, kemudian misalnya 10.000 rupiah, Bapak Ibu, itu 2.000-an. Dia berani infak 1 lembar dari 10.000 itu. 2.000 dia masukkan kotak amal. Memang angkanya hanya 2.000, tapi itu 20%. Ya. Ketika duit kita menjadi 1 juta, maaf jadi 100.000, puluhan ribu semua, dan kita sanggup infak 1 lembar. Memang 10.000 lebih besar dari yang 2.000, tapi itu ternyata hanya 10%. Orang punya habis gajian, duitnya di dompet 2 juta, dia masukkan yang 1 lembar 100.000. Memang angkanya 100.000, tapi berapa persen? Dia hanya 5%. Ada orang bilang, Ustaz, kawan saya itu luar biasa, kemarin kembang Palestina itu langsung 1 juta. Cek rekeningnya 100 juta, 1%. Iya. Bahkan ada di kampung itu orang bangun masjid, luar biasa, nyumbang 1 miliar, ternyata duitnya 1 triliun, infaknya hanya 0,1. Ya, kita semakin kaya, semakin kecil infak kita. Ya, itu boleh dihitung oleh diri kita masing-masing. Maka sedapat mungkin jangan sampai di bawah 2,5% agar aman harta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta harus menjadi sarana amal kita, karena itu yang akan menambah. Karena amal-amal yang lain kita mau mengandalkan apa? Sholat kita itu ya begitu-begitu aja, ya belum bisa sekhusyuk yang semestinya. Maka kemudian ya, ditutup dengan amal-amal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kemudian seandainya kemudian pada saatnya finish, kalaupun tidak disebut-sebut kebaikannya, tidak dibahas keburukan-keburukannya. Nah itu Bapak Ibu sesungguhnya renungan mengheningkan cipta. Nah, itu paling tak mikir, ya Allah, orang kok bisa kayak Pangeran Diponegoro ya, urip sudah nggak ada, itu masih diingat, masih disebut, masih terus begitu. Berlaku seperti grogi. Nah, maksudnya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk yang kemudian kita muhasabai ketika kita menyebut nama orang-orang yang sudah wafat. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi tambahan catatan buat diri kita masing-masing agar terus menanam kebaikan, sehingga tuba liman mata walam yakun amaluhu wa liman mata walam yakun. Sungguh beruntung orang yang sudah tidak ada, sudah mutasi, sudah pensiun, tapi kebaikannya tetap dibicarakan, prestasinya menjadi bahan pembicaraan. Dan jangan sampai wailu liman mata walam yakun sudah tidak ada, tapi masih dibahas saja keburukannya. Alhamdulillah. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.